Apabila kita kumpulkan dalam satu database, apa tujuan hidup seluruh manusia di muka bumi ini? Sudah pasti, yang menjadi cita-cita paling banyak adalah untuk mencapai kesuksesan, terutama sukses karir atau usaha. Bila dibedah lagi, apa tujuan sebenarnya untuk mencapai kesuksesan? Sebagian besar adalah untuk mendapatkan pengakuan dari sekitar, baik dari keluarga, kolega, teman-teman, lawan jenis, bahkan dari pesaing kita. Atau untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, mendapatkan otoritas, popularitas, kekuatan, dan yang paling banyak, untuk mendapatkan kekayaan. Ya, benar, kekayaan. Karena dengan kekayaan, otomatis kita bisa mendapatkan semua hasrat duniawi kita, semua impian-impian materialis kita. Seperti quote ini yang populer di masyarakat modern zaman sekarang. Uang bukan segalanya, namun segalanya membutuhkan uang. Atau, uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi tanpa uang tidak mungkin berbahagia. Budaya modern kita juga cenderung menuntut kesuksesan dan kemakmuran sebagai prioritas utama yang seharusnya sudah menjadi cita-cita kita yang wajib. Terkadang menyisihkan etika dan tata krama, kekayaan diplot sebagai tujuan hidup utama. Kalau kita tanyakan apa sih metode yang ampuh untuk sukses, untuk menjadi kaya? Jawaban yang generik yang akan dikatakan sebagian besar dari kita tentunya adalah kerja keras, fokus, pantang menyerah, terus berusaha, perbanyak jaringan sosial dan network, pandai menempatkan diri, dan seterusnya. Dan pada saat kita sudah mendapatkan kesuksesan dan mulai makmur, menjadi kaya, baik gaji yang tinggi atau usaha yang menghasilkan, bagaimana cara kita mempertahankan kesuksesan dan kekayaan kita? Karena, seperti yang banyak orang ucapkan, mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan. Sekali lagi, jawaban umum dari sebagian besar dari kita akan sama. Kerja keras, pantang menyerah, perbesar networking, fleksibel, dan sebagainya, seperti diulas sebelumnya. Hal-hal ini adalah upaya-upaya yang dapat dikontrol manusia secara menyeluruh. Apakah benar adanya? Apakah upaya-upaya ini cukup? Apakah upaya-upaya manusia ini dapat menjamin 100% kesuksesan? Usaha dan kerja keras 100% menentukan keberhasilan kita, kemakmuran kita. Setidaknya, teori ini yang sudah ditanamkan dari sekolah kita, dari lingkungan kita, dari persepsi logika modern kita. Setidaknya, ini adalah pandangan yang ditanam oleh kebudayaan barat dan telah memberikan pengaruh kepada semua lapisan masyarakat global melalui sistem pendidikan modern. Logika dan tanda kutip akal sehat kita akan mengatakan bahwa upaya-upaya ini, rajin, kerja keras, dan seterusnya adalah faktor utama yang sangat krusial dalam keberhasilan. Tapi dalam kenyataannya, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor eksternal yang tidak terduga bisa terjadi dalam perjalanan karir dan usaha. Mungkin kita sebut force major. Kalau kita dengar force major, yang kita bayangkan adalah gempa bumi, bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, dan seterusnya. Sebenarnya jauh lebih banyak kondisi yang tak terduga yang dapat muncul. Ada 5 anak muda dari sekolah yang sama. Namanya A, B, C, D, dan E. Kelima anak muda ini seumuran dan memiliki kepandaian, bakat, dan prestasi yang identik dan sama tingginya. Sama-sama supel, pandai bergaul dan fleksibel. Mereka menjadi unggulan di angkatan sekolah mereka. Setelah ujian akhir, mereka berlima mendapatkan nilai tertinggi di sekolah. Semuanya melanjutkan kuliah dengan mata kuliah pilihan mereka masing-masing. Setelah selesai kuliah, pemuda A diterima di perusahaan besar. Kerja keras dan prestasi kerja A sangat baik dan terus naik jabatan sampai akhirnya menjadi salah satu petinggi di perusahaan tersebut. Tempat kerjanya juga terus berkembang dan membesar. Pemuda B mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar juga. Kerja keras dan prestasi kerja B juga sangat baik dan berapa kali mendapatkan promosi sampai terjadi wabah penyakit yang membuat perusahaannya tutup. Pemuda B tidak dapat mendapatkan pekerjaan di industri yang ditekuninya selama wabah dan terpaksa banting setir menjadi pengusaha. Namun walaupun sudah bekerja keras, belum membuahkan hasil. Pemuda C memilih untuk berwira swasta. Sepak terjang pemuda C dari awal sangat berat dan penuh tantangan. Namun setelah bertahun-tahun jatuh bangun dan belajar dari kesalahan, akhirnya usahanya berkembang pesat dan menjadi besar. Pemuda D mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar juga. Karirnya melonjak berkat etos kerja keras dan kepandaiannya. Namun, setelah beberapa tahun berkarir, terkena leukemia. Uangnya habis untuk pengobatan dan meninggal di usia muda.
Pemuda E memiliki kekasih anak konglomerat semenjak bangku kuliah. Setelah selesai kuliah, dianjurkan calon mertua untuk langsung menikah dan meneruskan usaha mertua. Setelah menikah, langsung mendapatkan kesempatan memimpin perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan. Bagaimana cerita ini menurut Anda? Apakah sangat mirip dengan perjalanan hidup teman-teman di sekitar Anda? Faktor upaya-upaya manusia yang mencakup kerja keras, pantang menyerah, rajin, fokus, dan seterusnya itu tetap penting, tetap krusial. Namun tidak 100% menjamin kesuksesan dan keberhasilan. Masih banyak faktor dan variabel lainnya yang berperan dalam perjalanan hidup dan kesuksesan seseorang. Bila kita teliti dari sisi spiritual, beberapa mahaguru spiritual menyatakan bahwa untuk sebagian besar daripada kita, sekitar 35% dari perjalanan hidup kita ditentukan dari upaya kita sendiri, dan 65% dari nasib, destiny. Proporsi yang sangat mengejutkan ya, bahkan efeknya nggak mencapai 50%. Ini berlaku untuk sebagian besar dari kita dengan sisi spiritual yang belum terlatih. Nah, ini yang menarik. Bagaimana kalau misalnya kita sendiri sebenarnya bisa meningkatkan atau memperbaiki bagian yang 65% itu di bagian nasib? Dari sisi agama dan kepercayaan, kita percaya bahwa ada kekuatan Maha Kuasa yang mengatur takdir kita masing-masing. Dengan hormat, kita sebut dengan nama Allah, Tuhan, Yang Widi. Dari sisi spiritual mungkin lebih menjurus terhadap alam semesta. Kekuatan Maha Kuasa melalui alam semesta ini sangat baik. Segala sesuatunya adalah bagian dari alam semesta. Apabila kita berniat baik dan tulus untuk membantu sesama makhluk, di mana mereka semua adalah bagian dari alam semesta, maka semesta juga akan memberikan kembali hal-hal yang baik dan membantu kita mempermudah perjalanan hidup kita. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Apabila kita berniat jahat terhadap makhluk lain, sama saja kita berniat jahat terhadap semesta. Dan kita akan diberikan hukuman sebagai bahan pembelajaran agar kita bertobat. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu produktif Anda? Apakah Anda 100% memakai waktu Anda hanya untuk bekerja keras mengembangkan karir atau usaha Anda? Sedikit usul, bagaimana kalau Anda atur ulang proporsi waktu produktif Anda? Sebagai contohnya, luangkan 20-30% waktu produktif Anda untuk mengubah niat dan pola pikir Anda ke arah yang lebih murni dan positif. Dan setelah itu, mulai melakukan perbuatan-perbuatan positif juga. Apabila sebelumnya Anda berniat untuk mendapatkan kesuksesan dan harta hanya untuk tujuan-tujuan yang cenderung lebih egosentris, misalnya untuk mendapatkan barang-barang mewah, untuk mendapatkan pengakuan, status, dan sebagainya, maka mulailah tambah niat Anda juga untuk membantu orang-orang di sekitar Anda. Jadi tujuan sukses dan makmur bukan hanya untuk kebutuhan atau hasrat pribadi, namun juga untuk membantu mereka yang ada di sekitar kita. Misalnya, tujuan sukses adalah juga untuk menaikkan taraf hidup para karyawan. Atau tujuan sukses adalah agar kedepannya dapat memberikan pendidikan yang gratis kepada yang kurang mampu, sebagai contohnya. Apabila Anda merasa belum cukup uang atau dana untuk membantu sesama, ingatlah bahwa membantu itu tidak selalu melalui pendanaan. Anda bisa membantu sesama dengan cara-cara non-financial, misalnya mendonasikan sebagian pakaian, mengajari ilmu dan keterampilan, donor darah, aktif dalam organisasi kemanusiaan. Banyak yang dapat dilakukan untuk membantu sesama. Apabila sebelumnya pikiran Anda dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif terhadap sesama, seperti misalnya dengki, iri hati, kecurigaan, kekecewaan, amarah, keserakahan, dan seterusnya, maka Anda harus mengubah kebiasaan berpikir Anda ke arah yang lebih positif, seperti cinta kasih, toleransi, tanggung jawab, dan niat yang baik, dan luhur untuk membantu sesama. Ketika Anda sudah berhasil, sukses dalam mengumpulkan materi dan kekayaan, jangan lupa akan niat tulus Anda sebelumnya terhadap sesama. Usahakan agar niat tulus Anda terwujud sesuai kemampuan. Contohnya, apabila Anda memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan gratis untuk tidak mampu, mulailah merencanakan pembuatan sekolah gratis misalnya. Dengan niat yang baik dan pikiran yang positif, ditambah dengan implementasi perbuatan-perbuatan untuk membantu sesama, maka alam semesta akan dapat mendeteksi niat dan upaya Anda untuk membantu sesama. Membantu bagian dari alam semesta. Maka Yang Maha Kuasa melalui alam semesta akan mengirimkan Anda hal-hal yang lebih baik, keberuntungan yang lebih baik, perjalanan hidup yang lebih dimudahkan. Oleh karena itu, ada ungkapan spiritual juga mengatakan bahwa untuk mereka yang sudah mengetahui rahasia ini, dan mereka yang telah terlatih secara spiritual, mampu mengelola atau mengubah nasib mereka sampai 65%. Mengapa? Karena mereka mengetahui bahwa nasib dapat diubah melalui pikiran baik sebagai pelopor,
melalui niat baik, dan melalui perbuatan baik. Hal ini sangat penting, terutama untuk mereka yang masih berusaha keras untuk mencapai sukses dan kemakmuran dalam karir ataupun perdagangan mereka. Dan juga untuk mereka yang sebenarnya sudah berhasil dan makmur, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Berapa lama lagi mereka dapat mempertahankan kekayaan mereka? Mereka juga harus mempertahankan nasib baik mereka. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.